Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urmila, mahasiswa IAIN Pontianak. Saya semester 4 dari Prodi Hukum Muamalah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang membahas tentang pengertian mauquf alaih, syarat dan rukun mauquf alaih, pengertian mustahik dan syarat menjadi mustahik. Saya beserta saudara saya yakni Ikhlasu Zikri akan membahas materi tersebut. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian mauquf alaih. Nah, apa yang dimaksud dengan mauquf alaih di sini? Mauquf alaih yakni tujuan wakaf ataupun peruntukan wakaf. Nah, wakaf di sini harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi, wakaf di sini yakni sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dapat pula atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi, jika sesuatu itu hanya dapat dimanfaatkan akan tetapi dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dinamakan wakaf. Begitu pula sebaliknya. Karena kenapa? Karena itu, mauquf alaih yang diberi wakaf haruslah pihak kebajikan. Dan jika hal tersebut dimaksud dalam mauquf alaih, maka berlaku ketentuan seperti orang yang berwakaf ataupun wakif. Nah, sedangkan syarat-syarat orang yang berwakaf itu ada 3. Yang pertama harus berakal, harus baligh dan tidak boros. Yang pertama harus berakal. Jadi orang tersebut mempunyai akal, mempunyai pengetahuan, tidak gila dan tidak pula lupa. Dan yang kedua di sini baligh, yakni cukup umur, dewasa dan mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk. Dan juga tidak boros atau royal. Dan selain syarat tersebut ada pula beberapa pendapat mazhab yang mengisyaratkan bagi orang yang menerima wakaf, di antaranya yakni hendaknya orang yang diwakaf itu tersebut ada ketika wakaf terjadi. Jadi jika kita hendak berwakaf, maka orang yang diwakafi tersebut harus ada. Jika tidak ada maka tidak sah. Dan yang kedua yakni hendaknya orang yang menerima wakaf tersebut memiliki kelayakan untuk memiliki. Jadi jika kita mewakafkan sesuatu kepada orang, jika orang tersebut layak untuk memiliki, maka sah. Akan tetapi jika orang tersebut tidak layak seperti halnya orang yang memiliki, maka wakaf tersebut tidak sah. Dan yang selanjutnya di sini hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah. Dan yang keempat, jelas orangnya dan tidak diketahui dan bukan tidak diketahui, maka yang diwakafkan itu harus jelas. Dan yang selanjutnya di sini ada syarat syarat mauquf alaih. Sebelum kita meranjak ke syarat dan rukun mauquf alaih di sini, sudah kita ketahui bahwa syarat-syarat wakaf di sini ada 4. Yang pertama wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua mauquf, orang yang barang yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf alaih, orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf. Dan yang keempat di sini sigot, yakni pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Nah, ini syarat-syarat wakaf yang ada pada rukun tersebut. Sedangkan syarat mauquf di sini, mauquf alaih, di antaranya ialah harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf kepada siapa dan apa ditujukan wakaf tersebut. Jadi ada maksud dan tujuan dan sesuatu hal atau barang yang diwakafkan. Dan yang kedua yakni tujuan wakaf itu harus untuk ibadah, bukan untuk bermaksiat. Seperti halnya ada perbedaan pendapat mengenai
mauquf alaih tersebut. Yang mana apakah ibadah menurut pandangan Islam atau menurut keyakinan wakif atau keduanya? Di sini ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama, dikemukakan pendapat Imam Hanafi yang mensyaratkan agar mauquf alaih tersebut atau yang diberi wakaf tersebut ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Ini menurut mazhab Hanafi. Ia mengatakan hal demikian karena jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tersebut tidak sah. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi. Oleh karena itu, sah wakafnya seorang Islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan, seperti wakafnya orang-orang muslim, rumah sakit, tempat penampungan, dan juga sekolahan, karena itu mengacu sebuah kebaikan. Sedangkan pendapat yang kedua di sini yakni menurut mazhab Syafi'i dan juga Hambali yang mensyaratkan agar mauquf alaih tersebut ibadah menurut pandangan Islam saja. Ia tidak mengatakan bahwa hal tersebut memandang keyakinan wakif. Karena kenapa? Karena hal tersebut sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Akan tetapi, mazhab Syafi'i dan Hambali di sini mengatakan tidak sah apabila wakaf muslim dan non-muslim itu kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam. Jadi, menurut pandangan ataupun pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam, maka wakafnya tersebut tidak sah. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ikhlas Sulikris sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang materi mengenai mustahik. Apa itu mas mustahik? Syarat-syaratnya bagaimana? Nah, nanti akan kita kupas di pembahasan kali ini. Tadi pemateri pertama itu rekan saya Urmila telah menjelaskan materinya, sedangkan saya akan melanjutkannya. Teman-teman sekalian pasti pernah mendengar kata muzaki dan mustahik, yang mana muzaki itu telah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas mustahik. Nah, sebenarnya kedua itu merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting, mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksanakan. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban, dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Nah, pembahasan muzaki kali ini yaitu akan kita kupas mustahik maksud saya, pembahasan mustahik kali ini dan syarat-syaratnya akan kita kupas. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1, mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan, yakni seperti dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk ke hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, penjelasan 8 golongan penerima zakat itu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu fakir.
Apa itu fakir? Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak punya mata pencaharian. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus atau dalam beberapa saat, baik ia meminta-minta maupun tidak. Yang kedua, miskin. Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian, namun belum mencukupi keperluan sehari-hari, baik ia meminta-minta maupun tidak. Sedangkan yang ketiga, amil zakat. Amil zakat ialah orang yang ditunjuk oleh seorang pemimpin atau wakilnya dan dijadikan sebagai petugas untuk mengumpulkan zakat. Amil zakat disyaratkan merdeka, lelaki, muslim mukallaf, karena memungut dan mengumpulkan zakat merupakan kekuasaan sementara. Kekuasaan mensyaratkan hal-hal tersebut. Amil boleh berasal dari orang miskin atau orang kaya, selagi dia pandai gitu untuk menjadi amil zakat. Sedangkan yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang laki-laki muslim yang keislamannya masih lemah, namun memiliki pengaruh terhadap kaumnya. Jika masih kafir, ia tidak berhak menerima zakat meskipun ia ingin masuk Islam. Jadi kuncinya dia harus masuk Islam dulu. Sedangkan yang kelima itu budak. Budak yaitu seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah, atau seorang budak muslim yang ingin memerdekakan dirinya lalu diberi dari harta zakat agar menjadi orang-orang yang merdeka. Yang keenam, ghairim atau orang yang berhutang. Ghairim adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak, mencari hutangan untuk kebutuhan pribadi ataupun karena kebutuhan sosial maupun agama. Sedangkan yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah amalan yang dapat menyampaikan pada keridhaan Allah dan surganya, terkhusus dengan jihad untuk meningkatkan agama Allah. Maka orang yang ikut berperang di jalan Allah diberi zakat meskipun orang kaya. Yang ke-8 itu yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah muslim yang berpergian yang memerlukan uang untuk bekal perjalanannya. Maka ia berhak mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan kebutuhan biaya imigrasinya. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mustahik kali ini. Dan juga rekan saya tadi, Urmila. Jadi beginilah hasil presentasi kami berdua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.